Ya ampun, aku benar-benar terkejut saat mengetahui kebenaran yang mengejutkan. Orang tua angkatku yang luar biasa kemungkinan besar adalah orang tua kandung Siti. Petunjuknya sudah ada di sana, seperti gelang bunga yang kini menjadi kalung Siti dan tanda lahir berbentuk berlian pada gadis itu. Semuanya persis sama dengan anak yang hilang dari orang tua angkatku. Ini pasti bukan hanya kebetulan. Dulu saat kami di panti asuhan, aku dan Siti sering bicara tentang keluarga kandung kami yang akan kembali menjemput kami, tapi aku hanya menganggap itu sebagai imajinasi kekanak-kanakan. Aku tidak pernah percaya itu bisa menjadi kenyataan. Aku menyimpan rahasia ini selama beberapa hari untuk mencerna semua informasi. Ini adalah titik balik besar dalam hidup kami semua. Bayangan ibu yang duduk sedih di balkon, membolak-balik kotak kenang-kenangan anak yang hilang, terus menghantuiku. Ibu telah melewatkan begitu banyak tahun pertumbuhan putrinya. Jadi, jika Siti benar-benar putri ibu yang hilang, aku tidak ingin menjadi orang yang terus memisahkan mereka lagi. Keesokan harinya, setelah pulang sekolah, aku mengajak Siti ke rumah. Aku meminta semua orang duduk dan menceritakan dugaanku. Aku meminta Siti menunjukkan kepada mereka gelang yang telah menjadi kalung dan tanda lahir berbentuk berlian di lengan kanannya. Ini mengejutkan orang tua angkatku dan Siti, tetapi juga menjelaskan banyak hal. Melihat Siti berdiri di samping orang tua, aku baru menyadari betapa miripnya dia dengan ibu angkatku. Mereka melakukan tes DNA dan hari-hari itu sangat menegangkan saat menunggu hasilnya. Ketika hasilnya positif, orang tuaku menangis dan terus memelukku serta Siti erat-erat. Tapi tidak lama setelah itu, aku menyadari bahwa aku tidak berpikir jernih. Mengapa keluarga angkatku membutuhkanku jika anak kandung mereka sudah kembali? Akankah mereka segera membenciku dan mengusirku? Atau, apakah mereka akan menukarku dengan keluarga angkat Siti, dan aku akan terjebak di rumah miskin itu untuk menjaga anak kecil mereka? Orang tuaku terus berbicara tanpa henti tentang Siti. Mereka terus menanyakan bagaimana keadaannya, dan sebagainya. Mereka tidak pernah lagi bertanya bagaimana hariku. Sebaliknya, mereka ingin aku menceritakan semuanya tentang Siti. Mereka sering mengundang Siti bermain di rumah. Gadis itu sepertinya selalu ada di ruang tamu menonton film dokumenter bersama ayah, atau di dapur membantu ibu memasak. Suatu kali, aku pulang terlambat dan menemukan Siti tidur di tempat tidurku. Ini benar-benar membuatku kesal karena dia tidak tinggal di sini. Ini adalah keluarga angkatku tahu, dia sudah punya keluarganya sendiri. Jadi, aku kembali diam-diam membenci Siti, sama seperti saat kami masih di panti asuhan. Di depan, aku tetap sangat baik padanya, tetapi di belakang, aku melakukan hal-hal kecil untuk merusak harinya dan membuat diriku merasa lebih baik. Suatu kali, aku membuang tugasnya ke tempat sampah. Di lain waktu, aku menyembunyikan jaketnya, agar dia harus kehujanan hanya dengan kaos tipisnya. Dan aku juga menempelkan permen karet bekas kunyah ke kotak pensilnya. Aku tahu apa yang kulakukan itu jahat, tapi aku terlalu takut kehilangan keluarga baruku di tangan Siti yang sempurna itu. Aku hanya ingin mereka mencintaiku. Tapi, aku selalu merasa seperti pilihan kedua. Suatu kali setelah sekolah, aku sedang bermain bola basket dengan beberapa anak laki-laki di sekolah. Lalu aku melihat ayah dan ibu datang menjemput Siti di gerbang sekolah. Mereka terlihat sangat bahagia, berjalan sambil tertawa dan berbicara satu sama lain. Mengapa mereka menjemputnya dan bukan aku? Bukankah aku yang tinggal bersama mereka? Mengapa mereka sengaja mengabaikanku? Aku teringat lagi adegan di panti asuhan, dan bagaimana orang tua angkat Siti memilihnya daripada aku. Mengapa selalu dia dan bukan aku? Apa salahku? Aku merasa tidak dicintai, tetapi di atas segalanya adalah kemarahan. Aku tidak bisa menghadapi pemandangan mereka yang berlagak seperti keluarga bahagia, jadi aku pergi menginap di rumah teman. Semakin aku memikirkannya, semakin aku tidak ingin kembali ke rumah. Aku meyakinkan diriku bahwa ini bukan masalah besar, karena sejak lahir aku sudah seperti kucing liar, jadi aku akan baik-baik saja sendirian. Aku tahu aku tidak bisa tinggal di rumah teman selamanya, jadi rencanaku adalah menyelinap pulang tengah malam, untuk mengambil beberapa barang sebelum meninggalkan kota ini, untuk selamanya. Malam itu, ketika aku sampai di pagar, dan bersiap untuk memanjat masuk, aku melihat lampu di balkon masih menyala. Ibu duduk di sana dengan segelas minuman dan menangis. Lalu ayah datang menghibur ibu dan berkata, dia akan segera pulang, lalu menuntun ibu masuk. Pemandangan itu sangat memilukan, dan aku merasa sangat bodoh atas semua pikiran egoisku. Mereka pasti sangat sedih, karena hal terburuk yang pernah terjadi pada mereka adalah kehilangan seorang anak, dan sekarang tindakanku yang menghilang membuat mereka harus menghidupkan kembali mimpi buruk itu. Mereka bahkan mengadopsi anak yang lebih besar agar hal ini tidak terjadi, tapi aku malah pergi seperti anak nakal. Aku menyingkirkan harga diriku dan masuk ke rumah, di mana aku melihat ruang tamu yang dihias penuh, dan sebuah spanduk yang jatuh bertuliskan, "Terima kasih Indah." Ayah dan ibu mendengar langkah kakiku dan turun, dan begitu melihatku, keduanya berlari memelukku erat-erat, lalu mereka terisak,
Ternyata mereka menjemput Siti dari sekolah hari itu hanya karena mereka sedang menyiapkan pesta kejutan untukku, untuk berterima kasih kepadaku karena telah membantu mereka bersatu kembali. Tapi aku tidak pulang. Mereka takut akan kehilangan seorang anak lagi, dan mereka tidak berpikir mereka bisa menahan rasa sakit itu sekali lagi. Aku menangis dan menceritakan kepada mereka semua kekhawatiran dan pikiranku tentang ditinggalkan lagi, karena Siti pernah dipilih daripada aku sebelumnya. Mereka berkata, "Bodoh, kalian berdua adalah anak-anak kami. Jika ada yang berubah, itu karena sekarang kami mencintaimu lebih dari sebelumnya, karena kaulah malaikat yang membantu keluarga ini bersatu kembali." Jadi, mereka tidak menukarku dengan keluarga Siti. Terlebih lagi, sekarang, Siti dan aku sama-sama akan masuk universitas. Siti memiliki dua keluarga yang mencintainya, dan kami berdua menjadi sahabat terbaik. Sebenarnya, aku tidak hanya menganggapnya teman. Dia juga saudara perempuanku, meskipun kami masih berdebat siapa yang lebih tua. Dia lebih tua 3 bulan dariku, tapi aku lebih tinggi dan lebih berani, jadi aku bersikeras aku yang lebih tua. Aku harus menunggu lama untuk menemukan keluarga sempurnaku. Tapi ternyata, penantian ini sepenuhnya sepadan.